Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Fitokimia. Bahasan kali ini masih tentang metode ekstraksi, yaitu sohletasi dan reflux. Kita akan membahas sedikit apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita tahu bahwa ekstraksi dibagi menjadi dua berdasarkan suhu. Yang pertama adalah ekstraksi tanpa panas atau disebut dengan ekstraksi dingin, kemudian ekstraksi dengan panas. Contoh dari ekstraksi dingin atau ekstraksi tanpa panas adalah maserasi dan perkolasi. Kemarin sudah kita bahas. Bahasan kali ini adalah mengenai metode ekstraksi dengan cara panas. Di antaranya adalah reflux, sohletasi, infusa, dan yang terakhir adalah dekokta. Dua di antaranya yaitu reflux dan sohletasi akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengenai sohletasi. Jadi menurut pengertian, sohletasi merupakan salah satu jenis ekstraksi menggunakan alat yang dinamakan sohlet. Ya. Jadi kalau ditanya alat apa yang digunakan untuk ekstraksi dengan metode sohletasi, yaitu sohlet. Pada ekstraksi ini, pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Mengapa sohletasi dan reflux di dalam satu materi kan? Karena menurut prinsipnya hampir sama, tapi alat yang digunakan itu berbeda. Prinsipnya sama, yaitu ia merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan panas. Jadi memang ekstraksi cara panas. Prinsip dari metode sohletasi yaitu ekstraksi ini dilakukan secara terus-menerus menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Bila ekstraksi telah selesai, maka pelarut dapat diuapkan sehingga akan diperoleh ekstrak. Nah, ini clue-nya ya. Ekstraksi dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah clue dari proses sohletasi. Kemudian, biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah. Jadi memang pelarut yang digunakan biasanya itu adalah etanol, baik itu etanol 70% ataupun etanol 90%. Hal ini dikarenakan etanol merupakan pelarut yang mudah menguap. Karena ekstraksi dilakukan secara terus-menerus, artinya pelarut yang digunakan harus mudah menguap sehingga dia akan kembali nanti membasahi simplisia. Kemudian sohletasi dilakukan dengan cara pemanasan pelarut. Ya, tadi ingat bahwa dalam metode sohletasi antara simplisia dengan pelarut berada di wadah yang terpisah. Uap pelarut yang dihasilkan mengalami pendinginan, ya. Nah, pendinginan ini terjadi di mana? Pendinginan ini terjadi dalam suatu alat yang dinamakan kondensor. Ya. Untuk semua alat, nanti di reflux pun kita akan menggunakan pendingin, dan pendingin ini dinamakan kondensor. Ya. Secara kontinu akan membasahi sampel dan secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa analit. Ya. Jadi dengan pelarut yang sama, pelarut tersebut dipanaskan, kemudian akan menguap, dan ketika ia masuk ke dalam kondensor, uap pelarut tersebut akan masuk kembali ke dalam simplisia. Nah, proses ini akan berlangsung secara kontinu, di mana pelarut yang digunakan dapat diuapkan kembali dan dipisahkan dari analit. Sohletasi dapat dihentikan dengan cara menghentikan pemanasan. Jadi, mengapa dihentikan? Misalkan, jadi sohletasi ini dapat dihentikan dengan cara menghentikan pemanasan. Ketika pemanasan dihentikan, otomatis tidak akan terjadi proses sohletasi karena tidak ada uap larut yang menguap yang nantinya ia akan membasahi simplisia. Jadi proses terhenti apabila pemanasan pelarut dihentikan. Nah, ini gambaran alat dari sohlet ya. Anda harus mengetahui bagian-bagian dari sohlet. Di mana nomor 1 ini dinamakan stirrer. Ya, di sini harus ada magnetic stirrer atau batu didih. Kita bisa menggunakan batu didih. Batu didih ini gunanya untuk apa? Untuk menghindari adanya letupan. Kemudian yang kedua, kegunaan batu didih adalah untuk memperluas ataupun
untuk menyebaratakan panas yang nanti dipanaskan oleh suatu pemanas. Bisa heating mantle ataupun bisa menggunakan bunsen ya. Kita biasa menggunakan bunsen. Nah, jadi nanti di sini kita masukkan pelarut ya. Coba bayangkan Anda di sebuah laboratorium menemukan alat seperti ini. Alat seperti ini adalah tidak langsung menjadi alat soklet, tapi bagian-bagian alat ini perlu dirangkai sehingga akan menjadi suatu alat soklet ya. Ini stirrer, kemudian ini still pot atau extraction pot di mana tempat terjadinya ekstraksi. Kemudian nomor 3 ini adalah distillation pad. Ini bisa kita pegang ya untuk gagang. Kemudian yang keempat, soklet timbel. Nah, ingat, di mana simplisia ditempatkan yaitu berada di timbel ya. Nah, nomor 5 ini adalah extraction solid. Maksudnya apa? Extraction solid adalah suatu simplisia yang akan kita gunakan untuk ekstraksi. Kemudian yang keenam, ini siphon arm inlet. Ketika ada inlet, otomatis harus ada outlet, ya. Dan ini adalah siphon arm outlet. Kemudian ini adapter atau expansion adapter. Jadi dia menghubungkan antara timbal dengan kondensor. Ya, nah ini kondensor, ini pendingin. Nah, di mana nomor 10 kita lihat ada cooling water in dan cooling water out. Kita tahu bahwa dalam kondensor itu ada suatu pendingin. Bagaimana cara mendinginkannya? Kita menggunakan air yang mengalir. Misalkan ada pertanyaan, Bu, apakah bisa? Cooling water in-nya di nomor 11 dan cooling water out-nya di nomor 10. Jawabannya adalah tidak bisa. Mengapa? Karena nanti proses pendinginan tidak akan berjalan secara maksimal. Bisa kita bayangkan, ada suatu labu, kemudian ada dua selang. Ketika kita masukkan selang yang di bawah, kalau di sini nomor 10 ya, cooling water in, ini masuk suatu aliran mengalir. Misalkan kita hubungkan dengan selang. Ketika air dimasukkan, air tersebut akan memenuhi kondensor, kemudian dia akan dikeluarkan oleh cooling water out. Nah, ini menyebabkan kondensor akan terisi penuh, sehingga proses pendinginan akan berjalan maksimal. Jika cooling water in di nomor 11 dan cooling water out di nomor 10, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya ruangan dari kondensor, sehingga proses pendinginan tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, ini harus diperhatikan dalam merangkai alat. Nah, ini adalah bagian-bagian dari alatnya. Nanti ketika alat ini sudah dirangkai seperti ini, kita tahu ya tadi bahwa pelarut yang digunakan itu adalah harus pelarut yang mudah menguap. Nanti pelarut ini akan menguap, ya. Pelarut akan menguap ke atas, kemudian ia akan didinginkan kembali oleh kondensor, dan kondensor ini membuat uap menjadi air kembali atau mengubah uap pelarut menjadi pelarut itu sendiri. Nanti akan turun ke bawah berupa tetesan. Nah, nanti awalnya dalam still pot atau extraction pot yang awalnya pelarut tersebut berwarna bening akan berubah seiring dengan ekstraksi yang dilakukan. Jadi misalkan nanti kita menggunakan simplisianya adalah simplisia kopi. Nah, berarti nanti warna dari extraction pot ini pelarutnya akan berwarna coklat. Jadi warna pelarut ini tergantung dari simplisia yang kita gunakan ketika kita melakukan proses ekstraksi. Ya, ini harus diingat dan harus dipahami bagaimana proses ekstraksi dengan menggunakan metode solitasi itu dilakukan. Ya, karena ini merupakan salah satu metode ekstraksi yang dasar yang harus Anda ketahui. Nah, ini sama saja ya fotonya. Ini nanti ada pemanas, kemudian labu dasar bulat, ini pelarut, kemudian pelarut yang melewati sipon, ada sipon, kemudian uap dari uap pelarut ya yang akan ditujukan ke kondensor. Kemudian ini juga disebut sebagai pipa F, timbel atau timbal. Ya, ini adalah sampel. Di sini sampel. Di sini sampel padat ataupun simplisia yang akan kita gunakan untuk ekstraksi. Dan nanti pelarut ini akan melewati dinding timbal yang nantinya ia akan turun bersama dengan pelarut. Ini merupakan kondensor ya. Dan ini adalah air pendingin masuk dan ini adalah air pendingin untuk keluar. Jadi nanti kondensor ini akan dipenuhi oleh air.
ya, melewati selang. Ya, seperti ini garis besar alat yang digunakan dalam metode soletasi. Soletasi ini merupakan teknik ekstraksi sinambung menggunakan panas. Maksud sinambung di sini adalah kontinu. Jadi ia dilakukan ekstraksi secara kontinu. Dan kemudian menggunakan panas artinya senyawa analit ataupun simplisia yang kita gunakan ini harus termostabil, ya. Ia tahan terhadap pemanasan. Kita akan mencari suatu zat aktif, tapi zat aktif itu tidak tahan panas, otomatis soletasi dan reflux bukan suatu cara untuk metode ekstraksi tersebut. Jika tidak tahan panas, kita bisa menggunakan ekstraksi cara dingin, baik itu menggunakan maserasi ataupun menggunakan perkolasi. Tapi misalkan jika senyawa ataupun simplisia yang kita gunakan adalah termostabil, kita bisa menggunakan soletasi ataupun reflux, ya. Dan di sini dikatakan kelarutan antara ekstraktan dan analis perlu diperhatikan. Jadi kembali lagi pelarut yang digunakan di mana pelarut yang kita gunakan itu harus sesuai sifatnya dengan zat yang akan kita ambil ketika proses ekstraksi. Kemudian ekstraktan pilih yang mempunyai titik didih yang relatif rendah karena untuk memudahkan proses penguapan, ya. Prosedur kerjanya seperti apa? Untuk metode soletasi yang pertama adalah simplisia yang tadi haruskan ditimbang sebanyak 10 gram. Misalkan ada yang bertanya, boleh kurang atau boleh lebihkah dari 10 gram? Jawabannya adalah sesuai timbal yang kita gunakan dalam proses ekstraksi. Karena metode soletasi itu timbalnya itu ada bermacam-macam ukuran. Jika memang timbal itu cukup untuk 20 gram, mengapa kita tidak gunakan 20 gram saja? Ya, seperti itu. Kemudian ke dalam kertas saring, dibungkus dan diikat dengan benang. Nah, kita tahu kan, timba itu ia terbuat dari gelas. Bagaimana caranya kita memasukkan simplisia ke dalam gelas tersebut? Kita harus membuat suatu bungkusan menggunakan kertas saring, harus kertas saring ya, tidak boleh kertas yang lain. Karena nanti akan ada pelarut yang keluar dari kertas saring tersebut. Kemudian diikat dengan benang sampai simplisia tersebut tidak terlihat. Ya, karena nanti misalkan kalau terlihat sampai keluar simplisianya, kemungkinan besar nanti simplisianya akan turun ke bawah ke dalam labu. Nah, nanti itu untuk penguapan atau rendemennya itu nanti akan berpengaruh, ya. Kemudian masukkan sampel ke dalam alat solet. Sampel tersebut adalah simplisia, berarti simplisia tersebut harus dimasukkan ke dalam timbal, ya, yang terdapat pada alat solet. Kemudian set alat solet dan masukkan pelarut ke dalam labu sebanyak 100 ml. Ya, jadi biasanya memang 1:10 ya. Tapi memang kalau bisa menghindari kejenuhan tidak apa-apa lebih. Kemudian lakukan pemanasan hingga 5-10 siklus ya. Siklus itu nanti satu siklus dikatakan satu siklus jika nanti pada timbal itu akan turun suatu cairan itu dinamakan satu siklus. Nanti kita akan pelajari ketika kita masuk laboratorium ya, praktikum secara luring. Kemudian ekstrak cair yang diperoleh diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Dan kemudian timbang ekstrak yang diperoleh tersebut dan hitung rendemennya. Keuntungan menggunakan soletasi diantaranya, sampel bagian tanaman terus-menerus berkontak dengan embunan pelarut yang segar yang turun dari kondensor, sehingga selalu mengubah kesetimbangan dan mempercepat perpindahan massa bahan aktif. Ya, karena tadi pelarut tersebut menguap, terus didinginkan dengan kondensor, jadi ia selalu mengubah kesetimbangan dan mempercepat perpindahan bahan yang aktif. Ya. Dan kemudian, suhu ekstraksi ini cenderung tinggi karena panas yang diberikan pada labu destilasi akan mencapai ruang ekstraksi. Dan yang ketiga, tidak memerlukan penyaringan setelah tahap bleaching. Nah, perbedaannya, kalau kemarin maserasi ya, perbedaan dengan maserasi, misalkan, maserasi itu ada kontak antara simplisia dengan pelarut. Hasilnya, jika kita ingin menguapkan pelarut tersebut, kita harus memisahkan simplisia dengan pelarutnya. Nah, keuntungan dari metode soletasi ini antara simplisia dengan pelarut sudah terpisah. Jadi nanti Anda tinggal menguapkan pelarut ya yang ada di labu alas bundar saja.
tanpa mempedulikan simplisia yang berada di dalam timbal. Seperti itu garis besarnya. Kemudian yang keempat, kapasitas alat ekstraksi dapat ditingkatkan dengan melakukan ekstraksi secara kontinu atau paralel. Karena harga peralatannya ini terbilang cukup murah dan bahkan mampu mengekstraksi sampel sampai jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang baru. Contohnya, misalkan dengan gelombang mikro atau ultrasonik atau ekstraksi dengan fluida superkritis. Jadi meskipun alatnya terbilang murah, namun ketika kita melakukan praktikum, tetap kita harus hati-hati ya dalam mengerjakan karena sebagian besar metode ekstraksi ini menggunakan alat gelas yang mudah pecah. Kemudian keuntungan lainnya, peralatan dan pengoperasian alatnya sederhana karena memang hanya sulit di rangkaian alatnya saja, sehingga hanya memerlukan sedikit latihan untuk mengoperasikan alat ekstraksi dengan baik ya. Jika alat tersebut settingannya tidak pas, biasanya nanti akan mengganggu proses ekstraksi. Misalkan akan mengganggu menguapnya pelarut yang ada dalam labu alas bunda dan itu menyebabkan nanti proses ekstraksi tidak akan berjalan secara maksimal. Yang keenam, ekstraksi sohlet tidak tergantung pada bagian tanaman yang akan diekstrak. Ya, mau bagian misalkan kita menggunakan daun, batang, buah ataupun biji itu bisa menggunakan alat sohlet. Dan kekurangannya di sini ekstraksi pada titik didih pelarut dalam jangka waktu yang cukup lama, maka bahan aktif yang tidak tahan panas ini dapat mengalami dekomposisi. Jadi, meskipun simplisia kita tahan panas, tapi kita harus perhatikan jangan terlalu lama dan jangan terlalu tinggi ya dalam proses pemanasan ketika melakukan ekstraksi. Kemudian, alat ekstraksi solet ini tidak mempunyai pengaduk untuk mempercepat proses ekstraksi. Jadi memang kita hanya mengandalkan alat tersebut bergerak, ya. Dan teknik ini juga dibasahi oleh selektivitas pelarut dan susah dioperasikan secara otomatis. Ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari soletasi. Ya. Nah, saya harap Anda sudah bisa menggambarkan ya bisa terngiang-ngiang bagaimana proses ekstraksi dengan menggunakan soletasi ini. Karena ketika kita akan membahas reflux, kita akan membandingkan antara reflux dengan soletasi, di mana keduanya merupakan ekstraksi dengan metode panas. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai soletasi, ya. Coba kita simpan, kita pahami. Dan selanjutnya ini adalah mengenai reflux, ya. Reflux ini merupakan cara ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didihnya selama waktu tertentu dalam jumlah pelarut yang terbatas dan relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Oh, jadi di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa baik soletasi ataupun reflux memiliki pendingin balik atau disebut dengan kondensor. Ya. Kemudian, agar hasil penyaringan lebih baik atau sempurna, reflux umumnya dilakukan berulang-ulang terhadap residu pertama. Cara ini memungkinkan terjadinya penguraian senyawa yang tidak tahan panas. Ya, jadi sama halnya dengan soletasi, semua simplisia yang menggunakan cara reflux harus tahan panas. Meskipun ia tahan panas, hindarilah adanya proses dekomposisi karena tingginya suhu yang digunakan ataupun lamanya proses ekstraksi. Prinsip dari metode reflux ini yang pertama adalah pelarut yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah. Reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Nah, prinsip ini sebetulnya sama persis dengan sohretasi, ya. Lalu apa yang membedakannya? Nah, di sini, di mana penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bundar, bersama-sama dengan cairan penyari, lalu dipanaskan. Ya, uap-uap cairan penyari ini akan terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat.
akan menyaring kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara kontinu sampai penyaringan sempurna. Nah, jadi perbedaannya itu ada di antara kontak pelarut dengan simplisianya. Kalau soletasi, simplisia berada di atas dalam alat yang dinamakan timbel, dan kemudian pelarut berada pada labu alas bundar. Nah, pada reflux, simplisia tersebut berkontak langsung dengan pelarut. Jadi simplisia berada pada labu alas bundar bersama-sama dengan pelarut. Nah, itu yang membedakan antara reflux dan soletasi. Kemudian ini filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Ya, sama saja dengan soletasi, hanya saja di reflux karena simplisia dan pelarut berada pada wadah yang sama. Ketika akan dilakukan proses penguapan, maka harus dilakukan proses pemisahan antara simplisia dengan pelarutnya, seperti itu. Nah, ini alatnya ya. Lebih sederhana dibandingkan dengan solet ya, karena di sini kita bisa memasukkan simplisia ini langsung ke labu alas bundar ya. Di sini ada kondensor, sama untuk water in-nya ia lebih rendah dibandingkan dengan water out untuk memenuhi kondensor. Nah, ini reflux sling ya. Ini kita memakai statif untuk menjaga agar alat reflux ataupun alat soletasi pun menggunakan statif. Ini untuk menjaga agar alat tetap tegak ya, karena kunci dari reflux dan soletasi, alat tersebut harus tegak sehingga nanti proses ekstraksi akan berjalan secara maksimal, seperti itu. Dan ini adalah prosedur kerja penggunaan metode reflux, di mana prosedur dengan metode reflux ini adalah semua reaktan atau bahannya dimasukkan dalam labu alas bundar. Kemudian dimasukkan batu didih, sama ya tadi untuk menghindari adanya letupan, kemudian untuk menyebarkan panas, atau batang magnetic stirrer setelah kondensor pendingin air terpasang. Campuran diaduk dan direflux selama waktu tertentu sesuai dengan reaksinya. Biasanya kalau tadi soletasi itu kita mematok siklus 5-10 siklus, tapi kalau reflux kita bisa mematok jam. Itu waktunya 1-3 jam. Ya, memang kalau berdasarkan waktu, soletasi untuk 5 siklus itu waktunya lebih lama ya dibandingkan dengan reflux 1 jam atau sampai 3 jam. Nah, kelebihan dari reflux diantaranya adalah dapat dibiarkan untuk jangka waktu yang panjang tanpa perlu menambahkan lebih pelarut atau takut bejana reaksi mendidih kering karena setiap uap segera terkondensasi di kondensor. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk reflux kita tidak perlu takut atau khawatir simplisia tersebut akan kering karena nanti uap dari pelarut simplisia tersebut itu akan kembali sehingga pelarut akan sama ya. Dan berlangsung pada suhu konstan dibantu dengan adanya batu didih atau magnetic stirrer. Dapat mengontrol suhu dalam kisaran yang sangat sempit ya, karena kita menggunakan pengatur suhu biasanya untuk reflux. Teknik ini berguna untuk melakukan reaksi kimia dalam kondisi yang terkendali ya. Jadi memang bisa diatur untuk pemanasannya. Kekurangannya ini dapat terjadi penjenuhan pelarut ya, di mana pelarut baiknya diganti sehingga pelarut yang diperlukan ini harus banyak. Jadi memang karena labu alat bundar itu terbatas pelarutnya, kemungkinan akan terjadi proses penjenuhan. Bagaimana untuk menghindari proses penjenuhan ini terjadi? Jadi ketika reflux sudah dilakukan sekitar 1-3 jam, kita bisa memisahkan antara pelarut dengan simplisia tersebut. Kemudian kita mereflux ulang simplisia yang kita gunakan di awal reflux. Seperti itu ya. Nah, ini bahasan mengenai jenis pelarut ya. Mungkin sini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan 2 di mana berdasarkan Farmakope Indonesia, penyari yang digunakan untuk penyarian diantaranya bisa menggunakan air, kemudian etanol, bahkan campurannya. Dan penyari pada perusahaan obat tradisional terbatas, di mana hanya bisa menggunakan air etanol dan campuran air etanol. Karena memang untuk pengusaha obat tradisional biasanya lebih menggunakan bahan-bahan yang relatif aman dibandingkan dengan bahan lainnya. Nah, ini misalkan kita ingin mengambil suatu lemak ya dalam suatu simplisia. Pelarut apa saja yang bisa kita gunakan?
Nah, berdasarkan jenis pelarut, di mana hesan dan petroleum ether ini bisa untuk mengekstraksi lemak. Karena kita tahu bahwa lemak itu memiliki sifat yang nonpolar, sehingga kita harus menggunakan pelarut yang nonpolar juga. Seperti itu ya. Jadi misalkan flavonoid, kita bisa menggunakan heksan. Kita juga bisa menggunakan diethyl ether. Jadi ini bisa menjadi referensi pelarut apa saja yang bisa digunakan terhadap simplicia ataupun zat aktif yang kita targetkan untuk proses ekstraksi. Nah, ini air banyak dipakai sebagai larutan penyari karena murah, kemudian mudah didapat, stabil, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak beracun dan alamiah. Jadi memang dia untuk air ini lebih aman dibandingkan dengan pelarut lain. Dan kerugian penggunaan air ini adalah tidak selektif dan sari dapat ditumbuhi jamur dan kuman karena air merupakan media paling baik pertumbuhan jamur dan kuman ya. Sehingga jika kita menggunakan ekstraksi dengan pelarut air, kemungkinan ekstrak kita akan cepat rusak ya. Dan untuk pengeringan diperlukan waktu yang lama karena titik didihnya sangat tinggi ya, susah menguap dibandingkan dengan etanol. Penyari etanol juga banyak digunakan dalam proses penyarian karena memiliki keuntungan, antara lain kapang dan kuman akan sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas ya, apalagi kita menggunakannya 70 sampai 90%. Ia tidak beracun, netral, dan dapat dicampurkan dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Namun kerugiannya, etanol ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan air. Ya, jadi nanti jika Anda akan tugas akhir, Anda harus mencari, misalkan Anda di lab fitokimia atau farmakognosia, Anda harus mencari pelarut yang memang efektif untuk penelitian Anda dari berbagai segi. Dari segi simplisi yang digunakan, itu pasti, dan dari segi lainnya misalkan bisa kita pertimbangkan dari segi keuangan ataupun materi nanti yang dikeluarkan. Nah, ini contoh jurnal ya yang menyatakan perbandingan metode ekstraksi menggunakan maserasi dan reflux terhadap rendemen adrogapolit dari herba sambiloto. Ya, jadi nanti saya harap untuk praktikum luring kita menggunakan simplisi yang sama, namun dengan metode ekstraksi yang berbeda. Jadi kita bisa membandingkan manakah metode ekstraksi yang paling banyak mendapatkan rendemen, ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, hasilnya rendemen anorgafolit yang diperoleh dengan metode reflux ini 0,72 dan dengan metode maserasi ini 0,62. Nah, dari sini dari herba sambiloto ini bisa simpulkan, oh ya ternyata dengan menggunakan metode reflux, dapatan ataupun rendemennya itu lebih besar dibandingkan dengan maserasi. Apakah dengan simplisia lain akan menunjukkan hal yang sama? Ya, nanti kita akan lihat ya. Apakah dengan simplisia yang lain metode reflux ini akan memberikan rendemen yang lebih besar dibandingkan dengan maserasi, atau bahkan kita bisa membandingkan antara maserasi dan perkolasi, kemudian reflux dan sohletasi, dan itu bisa dijadikan bahan untuk judul tugas akhir sebetulnya ya. Ya, cukup sekian materi mengenai sohletasi dan reflux pada perkuliahan fitokimia. Saya harap Anda bisa banyak belajar dari berbagai video, ya. Anda bisa searching di YouTube bagaimana metode-metode tersebut dilaksanakan di laboratorium, ya. Semoga kita bisa langsung praktek di laboratorium secara luring, secara tatap muka langsung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.